Halo, selamat datang di Tip Podcast. Yang sebenarnya sih bukan podcast. Kita cuma pengen cerita-cerita aja tentang pengalaman hidup teman-teman kita yang keren-keren. So, karajo kita hari ini welcome Raisa. Hai Kak. Halo. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Jadi kita perkenalan dulu kali ya. Di sini Iya. aku Robi dan di situ. Ada aku Karina. Jadi di sini tuh kita mau ngapain, Ren? Kita mau berbincang-bincang Boleh dengan banget. Kak Raisa. Oke, jadi Bincang-bincangnya tentang apa dong? bicara Jelasin. tentang bisnisnya Kak Raisa. Ya, oke. Gitu. Jadi- Jadi kita Sebelum bahas ke bisnisnya, mungkin Kak Raisa boleh kenalin diri dulu ke Betul. teman-teman yang lain. Siapa sih Kak Raisa ini? Halo teman-teman semuanya, aku Raisa. Aku Raisa. Aku tuh backgroundnya dulu kali ya, Iya, backgroundnya aku orang Bandung dan aku S1 psikologi, S2 alhamdulillah baru lulus. Iya. Akhirnya S2 tuh ngambil psikologi science, parenting, marriage, family. Lalu di mana tuh Kak? Di Maranatha. Di Maranatha. Dua-duanya di Maranatha. Lalu kesibukan untuk sekarang aku lagi fokus buat ini bisnisnya Parisa, Panakota by Raisa. Lalu juga jadi program koordinator bidang di salah satu PKBM namanya Kalian Learning Center. Jadi megang psikologi, perkembangan anak dan forum orang tua. Lalu juga ini kesibukan lain-lainnya tuh kayak ngisi-ngisi acara webinar gitu buat jadi kayak ya entah moderator atau isi Speaker. buat speakernya Oke. gitu. Paling itu sih kayaknya sejauh ini. Wow. Alhamdulillah baru bisa bernafas tuh ya bulan-bulan sekarang gitu. Sibuk banget tepuk tangan dulu buat Raisa. Sekali ya Kak Gila, Raisa. kayaknya harinya udah ada gabut banget sih kita Iya. yang. Oh, jadi Kakak ini katanya kan baru bisa bernapas sekarang. Iya. Berarti baru lulus kemarin? Baru banget lulus dan baru banget selesai resign dari salah satu Perusahaan. kantor ya gitu. Oh, jadi sambil kerja sambil S2. Iya, tadinya sambil megang dua kerjaan, satu bisnis, satu S2 gitu. Wow, Kayak gitu. Keren sekali ya. Coba bener-bener. Oke, kita langsung aja ngomongin ke bisnis Iya tadi benar. ya. Karena kayaknya aku juga agak mumet kalau ngebahas kerjaan. Iya. Ngerti deh. Mungkin langsung aja ke bisnisnya ya. Oke, jadi bisnisnya itu namanya Ini ya guys, Parisa. Raisa. Boleh diceritain dulu apa sih Panakota by Raisa ini? iya. Panakota by Raisa. Jadi sebenarnya awal mulanya itu tahun 2011. Itu udah tuh lama juga. pas lagi SMA. Jadi tuh pas lagi SMA tuh emang seneng bikin dessert Iya, gitu. iya. Kayak panakota, chocolava atau mungkin kayak makanan lain itu kayak lasagna kayak gitu. Nah, tapi waktu itu tuh gara-gara lagi ada pas lagi SMA tuh harus ada acara danus gitu kan. Iya, Terus iya. kayak Rai bikinin dong buat dijualin gitu. Akhirnya pas lagi SMA tuh ya udahlah aku bikin gitu. Tapi saat SMA tuh nggak berpikir untuk kayak Jadi menjadikan bisnis kayak dan aku pun tidak mengambil keuntungan dari yang kayak apa ya dari kayak ya udah Danusnya dari danusnya itu gitu. Jadi kayak ya udah bikin oke ya segini gitu. Jadi kayak happy aja Iya, gitu benar-benar. karena seneng aja gitu. Baking. Nah gitu, terus habis itu udah SMA pas lagi masuk kuliah sempet tuh sama saudara aku, kebetulan saudara aku juga tuh concern juga di F&B bisnis juga gitu. Nah akhirnya waktu itu yuk kita bikin gitu, jadi waktu itu sempet sih namanya Panakota Storia. Panakota awalnya Panakota. Ya dulu tuh sempet ikutan Punyanya kayak NZ. Bukan. bukan. Beda. Ini tuh Panakota Storia tuh kalau nggak salah tahun berapa ya? 2013 ya waktu masih di pas lagi kuliah Iya. ya. Nah pokoknya tuh waktu itu masih suka ikut kayak taste market, trademark yang kayak gitu yang pameran-pameran gitu. Nah cuman kan waktu itu pas lagi sama saudara kebetulan mereka berempat. Terus
akunya sibuk kuliah, saudara aku ada yang lagi sibuk, ada yang kerja juga duanya, terus satunya lagi juga ada yang kesibukan apa yang lain gitu. Jadi kayaknya nggak kepegang nih, akhirnya ya udahlah itu tuh hanya 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah oke, ya udah akhirnya kan fokus kuliah gitu. Tapi kadang-kadang tuh masih suka jadi buat danus yang di Marnat. Di kampus. Tapi sebelumnya kan aku pernah kuliah di Unpar juga tuh. 1 semester dan pernah sempet juga kayak bikin buat danusannya Unpar kayak gitu. Nah, kuliah tuh ngapain sih danusan? gak tahu kenapa kok jadi mengundang ya, vibes-nya tuh jadi kayak mengundang disuruh bikin sesuatu buat dijual sama danus gitu kan. Nah, terus habis itu akhirnya udah beres kuliah S1, terus emang sih deep down tuh dalam hati kayak aduh pengennya tuh ngembangin nih, pengen ada satu cita-cita sih. Kayak lebar. Karena sebenarnya ada satu cita-cita dalam hati tuh kayak pengen punya satu toko yang emang buat jualan kue. Soalnya seneng juga bikin kayak kue kayak cheesecake, kayak tiramisu gitu. Kayak baking gitu tuh juga suka gitu. Terus pengen nih buat gitu. Terus akhirnya waktu itu suatu waktu ada sama-sama anak-anak psikologi juga partner bisnisnya gitu. Jadi kayak ayo kita buat aja gitu, seriusin. Terus ada salah satu juga temen aku yang di luar Marnat juga, dari orang bisnis sih, orang akuntan gitu. Terus kayak ngedorong gitu kayak ayo Rai jadiin gitu. Nah terus akhirnya pas tahun 2019 lah itu tuh baru 19 tuh baru berani mulai untuk ya udah deh dilakuin gitu kan. Soalnya tadinya lulusnya tahun 2017 ke 18 tuh. 2018 tuh aku tuh kerja dulu di perusahaan. Nah abis 2018 kerja masih sambil jual-jualan ini tapi belum terlalu fokus buat kayak ada nama gitu. Akhirnya pas 2019 aku memberanikan diri kayak oke deh cari nama, bikin brandnya. Terus kayak kayak nggak disengaja aja sih, jadi kayak ada satu bazar, Popins Bazar di PVJ. Nah terus kayak kan Parisa ini tuh baru banget gitu ya, kayak baru aja brandnya ada waktu itu tuh kayak logonya, logonya juga yang buat sendiri ya, pokoknya serba Canva gitu, modal Canva gitu. Terus abis itu modal Canva, terus minta tolong ke temen, kayak temen pengen ada dibagusin dikit boleh kan, di touch dikit gitu. Nah terus abis itu ada nih Popins, terus kayak aku tuh kayak kayak ada modal nekatnya sedikit sih, modal nekat tapi rada berpikir juga sih resikonya kan, kayak mau ikutan gitu, cobain deh. Waktu itu saat itu cuma jualan panna cotta doang dengan rasa vanilla, Earl Grey, matcha, coffee gitu, kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah beraniin aja ikut. Pertama kali tuh ikut Popins Bazar dan baru tahu begini ya keriuhannya. Dan tapi seneng gitu, happy gitu kan. Saat itu juga belum pandemi kan gitu, jadi masih tenang gitu. Udahlah melewati itu, pas lihat trafficnya, terus ngelihat si target pasar dan segala macamnya, wah bagus juga nih gitu, kayak wah seru ya gitu. Walaupun memang pas dilihat awal-awal tuh kayak gak berharap akan ada keuntungannya gimana, cuman kayak udahlah yang penting hobi masaknya tersalurkan. Enggak ya, karena itu kan udah mau mulai bisnisnya kan, jadi kayak udahlah yang penting nge-brandingin dulu aja deh gitu. Terus taunya lumayan ya ada gitu, alhamdulillahnya. Nah terus udah kan nggak ada lagi si bazarnya lagi. Terus gitu. Mikir kan makin lama tuh kayak kok makin lama tuh kan minuman tuh juga ada kan, boba. Sempet lah waktu itu buatlah yang ya udah bikin minuman boba juga kali ya gitu. Terus akhirnya ada Popins yang kedua, nekat lagi gitu ya ikutan, tapi pengennya jualnya nggak cuma panna cotta doang, nambah variannya. Akhirnya memutar otak kayak cari eksperimen bikin apa ya, akhirnya bikin minuman. Saat itu cobain lah boba, terus minuman akhirnya ada waktu itu kan Lotus kayak lagi rame banget ya. Nah sebelum Lotus rame tuh aku tuh udah seneng banget sama si Lotus ini. Nah terus waktu itu akhirnya pengen cobain gitu. Ya udahlah akhirnya mengulik-ngulik. Awal mulanya ketemu lah gitu. Tapi ya ketemu satu minuman si panna cotta Lotus ini tuh, ini sebenarnya rada lucu sih ceritanya. Gimana tuh Kak? Jadi tuh mulanya kan pas lagi yang mau jualan minuman itu, minuman boba kan, fokusnya kan yang boba tuh. Boba sama si minuman Lotus lah. Belum ada yang kepikiran ditumpahin panna cotta. Jadi tuh waktu itu lagi kita lagi jaga di Popins, lagi
kayak apa ya, kayak yang nawar-nawarin gitu Iya. kan, silakan panakotanya sama minuman lotusnya, kan ngomong terus kayak gitu. Iya. Kan belibet ya Iya, gitu. iya. Terus kayak keselempet gitu, kayak panakolotus kayak gitu kan. Terus pas lagi panakolotus terus aku mikir aja, Bisa kenapa juga. ya minuman lotusnya nggak ditumpahin sama panakota ya gitu. Akhirnya saat itu kayak cobain gitu. Eksperimen Cobain lah. juga serius, cobain pas pengen Enak. oke juga sih kata anak-anak gitu kan, kayak ya udahlah jualin aja yuk, namanya panakolotus. Ya udah. Jadi saat keluarlah itu keluarlah ini jadi si best signature dari si Parisa ini gitu. Jadi itu sih awal mulanya kan yang masih ikut bazar. Iya. Semenjak udah ngeluarin minuman terus kayak karena masih masak sendiri, jadi kayak semuanya masak sendiri, akhirnya kayak kepikirannya udah yuk bikin yang offline store katanya. Akhirnya merambat ke dunia offline store. Memberanikan diri kayak oke nih, kita memperhitungkan kira-kira kalau misalkan mau bikin offline store tuh budgetingnya harus ngeluarin berapa gitu, operasional buat kayak bahan segala macam apapunnya gimana segala macam. Akhirnya memberanikan diri, bukalah store Di mana tuh boleh tahu? di Jalan Taman Cibenying Selatan nomor 33, itu tuh di Gudeg Banda. Oh, sampingnya Gudeg Banda. Nyatu ya satu gedung. Satu gedung sama Gudeg Banda. Jadi kalau misalkan di Gudeg Banda itu tuh yang di pinggirnya Iya. gitu. Nah, Satu parkiran lah ya. satu tempat area parkir mobilnya. Dan nah pas lagi buka itu tuh kayak merasa kayak apa ya, kayak aduh ternyata gak nyangka ternyata akan ada COVID. Nah, Berarti itu bukannya tuh tahun berapa berarti? jadi tuh Maret pas lagi 2020. Maret 2020 betul. Pas lagi tanggal 7 Maret itu soft opening, 14 Maret itu grand openingnya. Minggu depannya udah PSBB. Iya, jadi aku tuh cuman sumpah, jadi kayak aku cuman buka 3 minggu. Terus udah langsung tutup lagi gara-gara COVID. Jadi kayak saat itu tuh belum ada Gojek, belum terpasang Gojek sama Grab kan. Soalnya kan baru awal-awal banget gitu. Bener. Jadi ya itu sebagai suatu tantangan juga kayak gitu sih. Terus gimana cara menyikapinya biar tetap survive? Jadi tuh waktu lagi pas lagi buka terus tiba-tiba ada COVID, itu kan sebenarnya barengan juga aku lagi S2 kan, lagi kuliah juga kan. Masih kuliah juga. Iya, kuliah sambil kerja yang lain juga kan gitu. Jadi kayak membagi diri banget tuh rasanya. Terus pas lagi ternyata udah COVID, terus akhirnya ya udah deh. Akhirnya kan concern juga kan ke kesehatan ke pegawai kan. Kayak keamanan buat mereka waktu itu kan rada-rada panik sedikit juga sih ya gitu. Tapi pas awal-awal sih panik banget. betul, tapi untungnya untuk urusan kayak kayak harga sewa kayak gitu tuh bisa Udah ke-cover. bisa bukan masalah cover sih, tapi bisa Dinego. dinego lah gitu kan. Jadi agak lumayan terbantu gitu. Jadi waktu itu tuh aku siasatinnya dengan cara ya udah karena si COVID ini kan kita nggak tahu gimana. Sok yaudah di waktu itu kan kita harus karantina dulu kan yang nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Ya udah di karantina dulu. Terus waktu itu kan cuma buka 2 minggu. Terus akhirnya kita spare waktu 1 minggu itu tuh buat yang kayak deh online, tapi buat yang pesan yang lewat PO lewat DM kayak gitu. Tapi cuma 1 minggu doang itu bukannya. Nah setelah itu ya dulu istirahat dulu deh. Pas lagi anak istirahat, aku tuh kayak mikirin gimana ya strateginya. Jadi kayak mikirin mau gimana dulu nih, mau off dulu kah atau mau sampai nunggu agak lumayan aman, atau mau sambil buka online. Tapi ya mau nggak mau ya aku harus yang turun tangan sendiri karena aku kan yang bisa masaknya gitu. Jadi waktu itu tuh akhirnya memilihnya ya udah deh off dulu aja sih tokonya. Jadi kayak cuti dulu gitu, anak-anaknya dirumahkan dulu, buka PO seminggu sekali lah buat yang bikin botolan, yang kayak gitu tuh, seliter gitu kan. Waktu itu kan hitsnya yang bikin langsung seliter ya, yang tadinya nggak pernah ada seliteran jadi ada literan gitu. Ya udahlah dari gara-gara itu juga jadi aku pun ada literan juga nih gitu.
bikinlah yang tipe-tipe literan kayak gitu. Terus ya jadi mau nggak mau ya aku yang masak sendiri, jadi ya tetap balik lagi ke diri aku sendiri. Wah, gitu. Jadi gila. ya udah dimasak. Tapi sekarang udah mulai beroperasi lagi belum? Iya. Alhamdulillah udah. Jadi waktu itu tuh pas bulan Juni tuh udah lumayan agak berani kan, stabil. Oh, tapi itu online atau offline juga? Offline langsung? akhirnya Oh. pas lagi bulan Juni tuh ya udah beraniin diri buat udah buka dengan prokes segala macem. Akhirnya ya udah buka aja. Dan memang ya kerasa banget sih perbedaan income. Padahal baru buka 2 minggu di 3 minggu di awal yang sebelum Covid sama yang setelah Covid itu Beda kerasa beda banget. Dan padahal udah masuk Gojek Grab itu. Tapi tetap kan. masih. Cuman ya namanya juga kan pas awal baru namanya juga brand baru. Jadi kan harus dikencengin ke marketingnya. Akhirnya waktu itu ya udahlah, kayak apa ya, kayak dibilang agak-agak sesek-sesek juga sih gitu ya. Tapi yang pasti ya udahlah jalanin aja lah intinya. Kasian gitu. Juga ya pegawai. Iya, jadi kita coba untuk bervariasiin kayak cari menu apa lagi yang kira-kira menarik gitu. Terus akhirnya sampai akhir tahun akhirnya kepikiran tuh pas 2021 awal kayaknya bikin es krim deh gitu. Nah, tapi nggak dibawa es krimnya sekarang. Oh, tapi ada ya. Ada menu es krim waktu itu kepikiran bikin sendiri tuh es krim. Jadi kayak oke ya udahlah, kita ngelihat modal beli alat es krim dulu, lihat bisa nggak ya. Oke, bisa nih kayaknya gitu. Oke lah bikin hard es krim gitu, es krim lotus gitu, homemade gitu. Terus di cone gitu berarti. Awal mulanya di cup gitu. Nah, dan kebetulan si Parisa tuh kan pada basicnya adalah kita tuh pengennya ngenalin di sini tuh makanan dan minumannya tuh semua tuh tanpa gula tambahan. Jadi nggak ada gula tambahan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi kayak pengennya tuh manisnya memang dari basic ingredients yang misalkan karena dari lotus ya manis dari lotusnya, manis dari Oreo ya karena Oreonya gitu. Jadi sampai sekarang masih konsisten menjaga kualitas itu. Menjaga kualitas tetap konsisten gitu. Nah, terus habis itu pas lagi es krim tuh dapat pelajarannya sih gini sih, kan karena kayaknya marketingnya tuh kayaknya penting gitu, penting buat seriusin lah ya gitu. Dan ternyata kerasa sih di mana strategi marketing tuh emang harus harus rajin gitu, harus memang benar-benar diperhatikan gitu. Betul. Soalnya tuh setelah ada kayak misalnya mau kita memilih influencer gitu, kita pilihlah memang yang emang sesuai yang berdampak gitu ya, bukan karena jumlah followersnya berapa, tapi kayak cara orang-orang tuh ke dia tuh kayak gimana sih, interestnya kan, engagementnya gitu. Nah, alhamdulillahnya tuh waktu itu tuh ada yang klik tuh satu. Terus udah pakai jasa influencer. Ada satu kali tuh pas lagi yang klik, yang tadinya es krim tuh cuman kejualnya mungkin hanya hitungan jari lah ya. Terus tiba-tiba dalam 2 minggu bisa ada 400. Wow. Udah kayak hajat catering hajat. Seberpengaruh itu kayak wah ternyata. Siapa tuh itu boleh di-share influencer? Boleh nggak ya? Biar testimoni oke banget influencer. Waktu itu tuh sama Henry Aditya. Yang review di TikTok ya? Ya, reviewnya emang menarik banget itu tuh. Jadi kayak wah, bener-bener itu. Dan pokoknya tuh pas lagi dicek tuh kan 2 minggu tuh 400, kalau nggak salah 3 minggunya tuh 600 cup gitu. Habis terjual. Yang es krimnya. Tapi ya dari situ kan kita sudah persiapan kayak, tapi nggak boleh terlena guys. Iya benar. Karena ini pasti bakal sesaat gitu kan. Yes, karena kan hype-nya kan cuman di awal gitu kan. Jadi kita harus kayak kita harus ngapain lagi nih? Balance antara menu baru yang keluar sama mungkin ngundang baru lagi influencer yang lain lagi gitu. Jadi itu strateginya pada saat ngeluarin si menu baru. Iya, kayak gitu. Berarti oke juga ya pakai influencer kayak gitu. Iya. Oke banget sih, cuman sesuai dengan pengalamannya. Ada udah beberapa kali juga kayak nge-endorse ke beberapa influencer lah gitu ya, influencer food blogger atau apapun. Emang kita tuh ngelihatnya tuh kayak apa ya, kita mending cari-cari tahu mungkin kalau ada teman yang punya bisnis gitu, kayak kita tanya kayak kemarin ini gimana efeknya gitu kan gitu.
Jadi soalnya nggak asal pakai. iya karena kalau misalnya kita ngelihat dari oh iya ya banyak ya kayaknya akan ramai nih gimana Beli atau belum beli tentu followers. gitu. Bukan masalah beli aja sih, kadang-kadang mungkin ngefek ke yang makanan yang Iya. asin dan yang lain, tapi mungkin untuk makanan manis, Manis belum belum tentu. Oh benar-benar. gitu. Jadi tergantung ya influencernya, ada yang emang Iya. khusus di manis atau Betul yang di banget. Asin, kayak gitu. gitu. Tapi kan tadi Kak Raisa cerita backgroundnya nih teknik industri, terus psikologi, Iya. terus jadi bisnis masak Iya. nih ya. Tapi sebenarnya ada background, maksudnya les masak kah atau belajar Iya, benar. masak gitu? Nggak ada sih, jadi kayak hobi aja, kayak Oh. kayak ngisi-ngisi waktu aja gitu, karena gara-gara gak bisa diem kayaknya ya, jadi Iya, kayak iya, bener-bener. pengen banget Gak bisa ngelakuin. diamnya sih kelihatan soalnya banyak ya pekerjaannya. Iya gitu kan. Sampai heran sendiri aku juga Kenapa gitu ya. sanggup gitu? Iya, kok mau-maunya ya gitu. Terus pas lagi sekarang baru napas, jadi baru mikir pas kemarin-kemarin ngapain ya kemarin aku teh ya gitu. Terus apa sih ya, karena gara-gara ada passion aja kali ya, Iya, karena benar. seneng gitu. Senang masak. Iya sih, kalau istilahnya di psikologi mungkin coping stressnya. Aduh, apa tuh coping stress? Aku kan nggak tahu coping stress. Oh, stress reliefnya kali ya. stress Oh, relief-nya. Jadi ke masak disalurinnya Oh. gitu. Iya, jadi kalau misalkan lagi lelah, capek gitu, tapi kalau misalkan dengan masak Oh, ini kayak healingnya ya, cara healingnya, Kak cara Raisa salah ya? satu cara healingnya lah, salah satu jadi cara happy gitu. jadi happy gitu. Oh. Ya, dan semenjak punya toko juga jadi kayak kalau udah capek, yang namanya capek ngantor, capek habis kuliah, kadang-kadang kuliah juga jadi malah di toko, itu tuh jadi kayak Oh. happy aja gitu. Iya. Jadi sekali-kali jadi kasir di toko juga happy Iya, gitu. benar. Jadi benar. Untungnya membawa cuan lagi ya hobinya ya. Alhamdulillahnya gitu, walaupun emang agak-agak ya pandemi gini sih, Iya, jadi benar, tertekan. kerasa ya. Cuman jadi pengalaman lah Oke, gitu. sekarang kita bahas tentang kompetitor kali ya. Oke. Sebenarnya si Parisa ini ada kompetitor, pasti ada ya. Pasti. Itu Pasti gimana ada. sih cara Kak Raisa menanggapi, menanggulangi dan Iya. menghadapi ya? Bersaing tuh gimana? Apalagi kalau misalnya Panakota pasti kan ada salah satu brand yang jadi top of mind-nya orang-orang kan Yes. ya, yang udah di mall-mall Iya, betul. gitu kan. Benar banget. Itu gimana sih caranya Kak Raisa? Karena kan udah pernah ini ya berkecimpung di Panakota ini semenjaknya pas lagi yang 2013-14 Iya, itu yang kan, Storia itu. yang Storia itu. Nah, jadi kayak ya udah deh, waktu itu tuh agak belajar tentang oh ternyata kita harus lihat ya kompetitor yang lain. Saat itu kan yang bikin Panakota dan yang tahu tentang Panakota kan dikit banget gitu kan. Tahun 2013 tuh nggak Soalnya ada. taunya puding gitu. Iya, taunya puding. Iya. Pasti apa sih ini? Kembang tahu gitu atau puding gitu kan. Atau apa gitu, agar-agar gitu. Nah, terus apa ya? Satu sisi ya kalau lihat dari sisi positifnya dengan ada kompetitor yang memang lebih terkenal gitu Iya, kasarnya, benar. lebih dikenal. Satu sisi membantu supaya orang-orang tahu oh Panakota tuh apa sih gitu kan, kadang-kadang oh, gitu. iya, Walaupun benar-benar. satu sisi pengennya Panakota ya Parisa gitu kan, Iya, pengennya benar, gitu kan, pengennya gitu. pengennya gitu ya. Soalnya kan kasarnya rasanya orang-orang sekitar teman-teman juga baru tahu Panakota tuh gara-gara si yang brand itu. brand Parisa ini Ah. waktu di awal kan gitu. Terus tapi ya udah satu sisi yang dilihat sih ya orang-orang jadi tahu lah ya Jadi Panakota aware lah, tahu sih apa jenis gitu. makanan Panakota. Dan ngelihat juga positif lagi, oke kita lihat ya dari cara kemasan dia, terus oke mereka rasanya kayak gimana ya, jadi sekarang suka dikepoin juga sih Iya, sama iya, aku. iya. Coba deh beli. Cuman kalau yang di Bandung tuh agak-agak jarang ya sekarang tuh, tapi Iya sih, jarang. pas lagi ini aja sih, pas lagi udah pandemi tuh kan ada yang puding boleh sebutin namanya nggak ya? Yang di mana tuh puding yang di mana? Yang di all you can eat. All you can eat, Oh, nah, iya, itu. iya. Nah, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, itu kan agak 11-12 mirip tuh gitu. Nah, waktu itu kan jadi lebih hits kan. Jadi Purin kan, ada Purin sama Purin. Panakota. Sebenarnya itu tuh sesuatu yang agak Mirip, beda. ya? Mirip sih, tapi beda basic dasar si ininya gitu. Ada yang pakai telur dan ada yang enggak kan. Nah, ini Kalau kan si Purin Panakota tuh- mah enggak pakai telur gitu. Purin tuh pakai telur berarti. Kalau misalnya aku lihat di YouTube ya, kalau misalnya itu tuh ada yang pakai telur, tapi ya intinya sih ya, aku takut salah ini ya gitu. Iya, Pokoknya intinya ada Beda. perbedaannya lah gitu. Nah, Dari segi tekstur kalau Panakota segala kan macam. kayak susu krim yang dimasak ya udah gitu. Nah, terus abis itu ngelihat kalau kompetitor tuh ngelihat dari yang kita lihatlah kelebihannya dia apa, kekurangannya dia apa. Nah, nanti kita sesuaikan dengan yang kelebihan dan kekurangan kita. Dan ngelihat juga kayak target pasar mereka gimana dan target pasar kita emang sama atau enggak sih gitu. Kayak gitu sih. Bibi, aku lihat-lihat di story kamu jalan-jalan mulu, ke kafe mulu.
HP juga baru ganti tuh kayaknya. Dia nih, si Obi lagi banyak duit kayaknya. Bagi-bagi dong Bi, gimana caranya? Jadi kemarin aku tuh udah ajarin Firly buat pakai Neobank. Hah? Neobank? Siapa yang powerbank tuh? Aduh, kasih tahu I. Masa kan belum tahu sih Neobank? Tahu. Jadi Neobank itu adalah salah satu bank digital. Bank digital apaan? Bank yang digital. Jelas sekali ya. Nah, kegunaan Neobank itu kalian bisa transaksi. Contohnya bisa top up e-wallet tanpa adanya biaya admin. Sama bisa Despacito juga. Deposito kali. Kebiasaan nih Obi. Nah, selain itu, kalau kalian udah download, kalian bisa dapetin kode referral buat undang teman-teman kalian biar bisa dapetin dana tambahan 25.000 per akunnya. Wah, aku mau download sekarang Neobank. Buat kalian kalau mau download pakai kode referral aku ya. Oke Kak, berarti sekarang tuh kan karena udah nggak tadi udah panjang ya ceritanya kayak gimana cara memulai segala macam. Aku pengen tahu dong sekarang tuh si Parisa sendiri tuh Kak Raisa urus sendiri kah atau sama tim kah atau kayak gimana sih keadaannya? Ada berapa orang? Kan kalau dulu kan masih sendiri segala sorangan. Iya, Kalau sekarang kayak gimana sih? Kalau sekarang tuh jadi itu sebenarnya tim intinya Parisa awalnya ada 3, tapi akhirnya menjadi 2 gitu. Yang satu tuh hanya sebagai observator gitu, sebagai kayak gimana nih sekarang perkembangannya kayak gitu. Tapi memang itu kayak apa ya, kayak semacam mereka dia emang cuman sebagai support emosionalnya kali ya gitu. Ya awalnya mulai sebenarnya dia menjadi penasehat akuntannya lah, keuangannya gitu. Cuman karena memang kan dari yang Parisa ini kan karena baru dan dia pun lagi sibuk gitu. Jadi kayak jadi hanya sebagai selewat dulu aja gitu. Akhirnya aku berdua sama teman aku dan sisanya sih sebenarnya timnya tuh dulu tuh ada sih kayak jadi junior aku di psikologi gitu. Iya, jadi kayak yang mereka yang pada lagi masih waktu itu sih lagi masih ngurusin skripsi, ada juga yang baru lagi nunggu kerjaan kayak itu. Sama aku suka diajak buat kayak yuk tim buat yang di store gitu, entah yang jadi istilahnya kalau itu kan barista ya, ini barista jadinya. Iya. Sama aku dibuat ya barista aja gimana gitu. Jadi si barista ini tuh awalnya tuh ada berapa ya? Ada kan isinya 2 kan si CEO kan, jadi kayak ada 2 kan CEO-nya, foundernya dianggapnya 2. Sisanya sih yang si anak-anak junior-juniornya tuh ada. Awalnya tuh ada 7 kalau nggak salah atau 8 gitu. Nah, abis itu tuh tapi kan mereka akhirnya di season 1 tuh ada gitu. Batch 1 gitu. Tapi kan mereka udah kerja segala macam kan, udah mendapatkan kerja. Ya udah di 2020 itu ya udah selesai, terus akhirnya berpindah lah 2021 itu junior lagi, tapi juniornya ada anak marnatnya, tapi pas dilihat yang anak marnatnya terus ajakin teman kamu yang lain deh. Ternyata semuanya itu 3-3 junior aku pas di SMA. Emang di mana SMA? Di Taruna Bakti. Dari TK sampai SMA di Taruna Bakti gitu. Jadi dia ketemu lagi sama junior lagi. Iya, pas gitu dapet di junior pas lagi SMA gitu. Ternyata mereka walaupun jauh ya jaraknya. Jadi waktu lagi aku SMA sih nggak pernah soalnya mereka 2017 angkatan 2017 kan, 2018 ciki lah ya. Yes gitu. Terus akhirnya ya sekarang sih timnya jadi 2 yang utama CEO-nya, tapi tadinya timnya kan ada 4 lagi yang baristanya ada 4, tapi 2 ini tuh udah kerja, yang satunya lagi fokus tesis. Akhirnya yang sekarang masih bareng tuh yang 1 ini aja. Jadi sekarang sisa saat bertiga aja lagi. Jadi nanti mau cari orang lagi pasti dong. Pasti kan akan cari orang lagi. Soalnya kan emang kebetulan di 2022 ini Januari Februari tuh aku tutup dulu. Iya kan. Jadi kayak coba deh kita mau evaluasi dulu nih dari 2 tahun ini, kan lagian aku juga baru bernapas gitu ya. Akhirnya yaudah aku pengen evaluasi terus ngeliatin kayak menu mana nih yang harus dipertahanin, lalu menu mana yang kira-kira yang harus diilangin, dan kira-kira apa nih yang pengen dibuat sesuatu yang baru supaya menarik gitu. Jadi kayak rebranding lagi juga sih sebenarnya gitu. Ngomong-ngomong pengen dibuat sesuatu yang baru, emang apa sih rencana kedepannya? Iya, kedepannya mau gimana sih Parisa ini? Rencananya itu ini sih pengen
ngebuat si Parisa ini tuh bukan hanya Panakota aja. Jadi mungkin nanti kayak tagline Panakota by Raisa-nya itu akan hilang. Jadi Parisa aja namanya Parisa. Tapi Parisa itu tuh ngejualin berbagai macam dessert lah dan minuman gitu. Ya, dan mungkin kita akan nambahin ke yang karena kemarin lihat es krim tuh lumayan ada ini ya. Impact-nya besar banget gitu. Kantong ya. Kantongnya lumayan gitu kan ya gitu. Akhirnya ya udahlah, si es krim ini kayaknya harus dikembangin nih dari jadi berbagai rasa-rasa yang lain gitu, dan mungkin bukan hard ice cream aja gitu, mungkin bentuk-bentuk es krim yang lainnya. Soalnya kalau dilihat kan, apalagi tadi udah dibilang kalau Panakota ini nggak pakai gula tambahan segala macam. Kayaknya itu merupakan salah satu titik jual yang selling point yang oke banget deh. Soalnya kan apalagi anak-anak zaman Hmm. sekarang kan kayak healthy life. food, healthy lifestyle meter banget karena anak-anak betul sekarang. banget. Gitu. Jadi kayaknya Emang sih. menurut aku itu oke banget sih buat dikembangin. Terus rencana tadi kan tutup nih. Iya. Rencana bukanya kapan tuh, Kak? Insya Allah akhir Maret inilah. Jadi Akhir Maret. atau enggak pas awal April. Jadi kayak pas puasa. Pas lah. puasa. Pas puasa. Cocok banget tuh. Cocok banget ya Iya, puasa. cari-cari momen tuh kan, kayak pas puasa kan orang-orang pasti cari yang manis-manis. Iya, benar, Dan- takjil. Dan terutama pas lagi buat hampers lebaran. Itu. Apalagi di daerah Taman Cibenying ya. Iya, itu tuh banyak banget ya jajanan-jajanannya yang Banyak banget, banyak neangan jang bukaun. Betul. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir, boleh dong mungkin Kak Raisa sharing-sharing atau kasih tips ke teman-teman yang mau memulai bisnis. Atau mungkin tips gimana cara bagi waktu kuliah, kerja, bisnis. kuliah, bisnis S2, mau S3 lagi. Iya, mau S3 lagi. Maaf. Nah, jadi tuh tipsnya Iya. mungkin dari manajemen waktu dulu kali Iya. ya. Kalau dari manajemen waktu sebenarnya semua balik lagi ke diri kita. Nah, dari kita lihat keinginan kita apa aja sih yang emang kita inginkan, apa aja sih yang memang ingin kita capai gitu. Terus lihat juga dari energi kita tuh sampai segimana sih Iya, gitu. iya. Emang sih kadang-kadang kita suka nggak sadar kalau misalkan energi kita tuh bisa terlampaui dari itu loh. Tapi kita juga kan kadang-kadang juga suka nggak sadar juga kita terlalu lelah nih. Iya, Gitu. Jadi Tahu diri ya. iya, jadi sebenarnya kalau buat aku ya prinsipnya kerja keras itu harus, tapi don't be so hard on yourself gitu. Jadi emang benar itu. Iya, benar. Dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi harus tahu limit diri Nah, sendiri. jadi kalau mau manage jadi karena dari psikologi juga nih ya, Mental health. melihat juga. Jadi tuh katanya gini, kita tuh harus membuat suatu pemetaan. Jadi kayak kalau kita punya ada schedule, rencana kita mau ngerjain apa aja, kita tuh nggak boleh kayak mengimaginary kayak oke, aku mau ngerjain ini, nggak boleh. Katanya ternyata otak kita itu, fungsi kerja otak kita tuh membutuhkan petunjuk. Jadi otak kita tuh butuh petunjuk dari kita. Nah, salah satunya dengan kita bikin mind map, to-do list. Jadi dari zaman dulu kita dikasih agenda teh emang itu Emang ternyata Itu gitu. pentingnya sebenarnya. Ya, diary mungkin itu lebih Iya, kayak easy. ini ya journaling ya. Curhat. Tapi jadi nyambung loh ini loh. Ini loh, kan scheduling buat ngebantu otak kita supaya nggak kebingungan kan Iya, ya, benar. supaya terbantu. Dan journaling itu salah satu buat kita ngerilis stres. Oh, Gitu. Jadi ya manage-nya dengan cara kita jangan pernah yang namanya skip untuk to-do list, dan tapi harus realistis juga. Iya, Kalau iya. misalkan kira-kira ada tawaran job yang misalkan waktu itu tuh kayak misalkan oke, ada ngisi acara speaker di sini, terus ada juga hari itu harus nge-MC buat di acara apa di sini gitu. Terus waktu itu juga ada misalkan apalagi gitu satu gitu. Terus ada satu lagi nih. Terus ya tapi harus realistis kan, kayak Nggak mana nih yang mungkin harus semuanya ditolak diambil. gitu. Nggak Oh, mungkin bener. semuanya diambil gitu. Jadi kayak harus ada rasa oh ya nggak bisa nih. Harus ada Jadi ya rasa realistis nggak juga. enak. Nah, terus abis itu untuk memanage waktunya, terus Buat bisnisnya. buat bisnisnya sendiri tuh kita tuh jangan pernah ragu untuk mencari tahu lah punya. Jadi jangan pernah ragu juga untuk mencoba sesuatu hal, tapi harus dipikir juga sih resikonya Iya, bisa kita Oke. ini nggak ya, kita bisa kita tanggung jawab nggak ya, kita bisa mengatasi nggak ya resiko dari itu gitu. Jadi menurut aku sih untuk bisnisnya itu sendiri kita lihat dulu emang kita tuh mau ngeluarin apa dan target pasar kita kemana gitu. Emang itu penting banget. Iya, Terus iya. branding kita tuh kita mau nge-brandingnya gimana tuh itu sangatlah penting banget ternyata gitu kan. Dan kita mau membuat strategi marketing tuh jangan dadakan sih sebenarnya Iya, benar. gitu ya. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya mau mulai suatu bisnis tuh
harus di-prepare secara lengkap tuh bener emang secara starter pack-nya tuh harus udah ada gitu. Dan kalau misalkan basically lagi sih kalau untuk bisnis tipsnya, pokoknya ya emang kita juga harus ini ya, kalau ada partner emang lebih baik. Emang ada sih, emang harus ada sih batur gitu. Cuman memang harus carilah yang memang kita bisa saling trust gitu kan, bisa diajak kerja sama bersama kayak gitu. Karena itulah yang paling jarang untuk ditemukan kan gitu. Nah, lalu juga selain itu ya memang kadang-kadang kan suka ada cobaan-cobaan di luar itu kan, kayak contohnya pandemi lah atau apa gitu. Atau kadang ada kompetitor juga kan, kadang-kadang suka menjadi kayak kitanya langsung jadi aduh gimana ya gitu. Dan kayak gitu tuh kayak udah tenang aja dulu kan, kayak basically kan sebenarnya rezeki sudah ada yang mengatur, tapi yang penting kita yang mau berusaha dan segala macam. Kalau misalkan aku tuh sering kayak bilang ke pas lagi webinar suka bilang gini, jadi waktu itu dosen aku tuh pernah bilang kalau misalkan dari setiap satu kejadian negatif kita tuh bisa dapetin 3 hal positif dari hal itu. Jadi kayak dari segala sesuatu hal yang negatif tuh kita bisa secara perlahan ngelihat apa nih 3 hal yang bisa kita ambil buat value-nya, pelajarannya atau hikmahnya gitu, positif dari hal itu biar gitu. ada untungnya apa juga ya. Betul sekali gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir aja Iya. Rin. Jadi kan sempat ngomongin tentang partner nih ya. Partner kita harus percaya gitu. Nah, buat Kak Raisa, siapa sih orang yang mungkin bisa di-mention juga ya? Siapa yang menurut Kak Raisa orang yang berperan penting buat Kak Raisa dalam mungkin menjalankan bisnis ini, ngedukung Kak Raisa ngelakuin kegiatan semuanya gitu. Siapa sih, ada satu orang yang mungkin bisa hai juga ke dia di shout out? Kalau satu orang sih pasti orang tua. Karena itu pasti ngedukung banget ya. Betul, karena tanpa restu dari kedua orang tua gitu, tanpa restu dan doa dari kedua orang tua, kayaknya untuk bisa aku maca kemanapun itu ya, maca buat melakukan aktivitas segala macam itu pasti kan itu menjadi nggak akan terwujud gitu kan. Jadi itu tuh salah satu jalannya adalah ya itu sih restu dari orang tua itu. Terus abis itu kalau dibilang teman banyak banget sih. Jadi kayak ya entah itu anak-anak yang tadi yang tim barista pun, dan yang tim yang barengan partner di bisnis ini siapa juga sih gitu. Iya, siapa sih Kak? Namanya? Partnernya tuh sebut Kenapa? Tapi kalau kamu juga nggak apa-apa kalau tidak nyaman. Soalnya orangnya agak tidak ingin mention sih gitu. Iya, gak mau dipublish gitu. Dua orang ini tuh pengennya hide gitu loh di belakang layar gitu, bukan orang depan layar gitu. Jadi biar dirahasiakan saja gitu ya. Oke, kalau gitu. Itu. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak Raisa udah Terima mau kasih sudah mampir hadir dan sharing-sharing sama kita di podcast ini. Semoga ntar bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Dadah.